Ya. Udah muncul belum? Udah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siapa? Eh, Sebelum lanjut untuk membahas demokrasi Indonesia, boleh minta di-mute dulu ya mic-nya, biar enak ngejelasinnya, terus yang lain juga bisa enak dengarnya. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Saputra, beserta kelompok saya, yaitu ada Wilailia Sofi, ada Maya Sari, dan ada Akmal, dan juga ada Bang Wija. Ya, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih demokrasi Indonesia gitu kan. Nah, kita next. Oke, maksud dari demokrasi Indonesia itu, demokrasi Indonesia terdiri dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kreten atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Next. Selanjutnya demokrasi ini akan dijelaskan oleh Wila ya. Saya. Oh, Wija. Ya. Boleh dipersilakan waktu dan tempatnya kepada Wija. Oke. Demokrasi secara istilah sebagaimana ditemukan para ahli sebagai berikut. Joseph A. Sommer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan acara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Duanya Sidney Hawk. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang tiga, Philip Philip C. Chamitar dan Terry Linecar. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang meliputi persaingan efektif di antara partai-partai politik untuk memperebutkan posisi kekuasaan. Dalam demokrasi ada pemilihan umum yang teratur dan jurdil, yang di dalamnya semua anggota masyarakat dapat mengambil bagian. Oke, next. Ya, selanjutnya ada macam-macam demokrasi yang akan dibacakan oleh siapa ini? Bila ya? Ya. Ya, lanjut. Oke, izin melanjutkan dari Wija. Macam-macam demokrasi itu ada berdasarkan ideologi, lalu cara penyaluran kehendak rakyat, lalu berdasarkan titik perhatian. Untuk yang pertama, berdasarkan ideologi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Untuk demokrasi konstitusional, itu adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Konsep demokrasi ini pada dasarnya merupakan model di mana posisi badan legislatif lebih tinggi dibandingkan badan eksekutif.
Jadi dapat diartikan bahwa demokrasi liberal itu sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu, yang dimana setiap warganya dianggap bisa menjadi pihak yang punya kuasa tanpa memandang suku, agama, hingga ras asal individu tersebut. Lalu untuk demokrasi rakyat, secara umum demokrasi rakyat ini adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Demikian pula pemegang kekuasaan tinggi itu rakyat. Nah, jadi demokrasi rakyat banyak digunakan di beberapa negara di dunia. Sistem ini dinilai paling tepat dan fleksibel untuk digunakan, apalagi negara dengan jumlah penduduknya yang besar dan heterogen, kayak contohnya Indonesia. Terus yang kedua, cara penyaluran kehendak rakyat. Sistem demokrasi dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi perwakilan, terus yang ketiga ada demokrasi perwakilan sistem referendum. Untuk demokrasi langsung ini adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintah. Penerapannya berada dalam skala kecil, contoh negaranya itu Swiss. Lalu untuk demokrasi perwakilan, itu adalah jenis demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak. Jadi demokrasi perwakilan ini kebalikannya dari demokrasi langsung. Contoh negaranya itu ada Britania Raya atau monarki konstitusional, lalu Jerman, Republik Federal. Terus demokrasi perwakilan sistem referendum itu adalah pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijakan yang telah sedang atau yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif. Lalu yang ketiga, berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatian ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada demokrasi formal, demokrasi material, lalu demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal, contohnya itu Prancis, Austria, Kroasia, dan lain-lain. Lalu demokrasi material, itu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan terkadang dihilangkan. Jadi bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis, contohnya Korea Utara, Laos, Vietnam, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, itu bentuk institusi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok, contohnya Mesir, India, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat Kak Wila udah ngejelasin apa aja macam-macam demokrasi. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini ada prinsip-prinsip demokrasi nih akan dijelasin sama Kak Maya. Boleh, waktunya dipersilakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Suatu pemerintah dinilai demokrasi apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal itu ada 10. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua, pemilihan umum yang bebas. Yang ketiga, manajemen yang terbuka. Keempat, kebebasan individu. Kelima, peradilan yang bebas. 6, pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang ke-8, supremasi hukum. Yang ke-9, persamaan pers yang bebas. Yang ke-10, beberapa partai politik. Oke, yang pertama itu adanya pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi. Dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politik. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Yang kedua tadi, pemilihan umum yang bebas, yaitu kedaulatan yang tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun, tentunya kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi
aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Yang ketiga, manajemen yang terbuka, yaitu untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter. Rakyat perlu diikut sertakan dalam menilai pemerintahan. Yang keempat, kebebasan individu itu dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingatkan bahwa kebebasan suatu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Yang kelima, peradilan yang bebas, yaitu melalui pembagian kekuasaan. Lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini dapat dipengaruhi lembaga negara lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang keenam, pengakuan hak minoritas, yaitu setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dinilai dari suku, agama, ras, maupun golongan. Yang ketujuh, pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedelapan, supremasi hukum, yaitu penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Yang kesembilan, pers yang bebas, yaitu dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Yang terakhir, beberapa partai politik, yaitu partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara harus memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih buat Kak Maya atas penjelasannya. Kemudian ini ada slide selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan demokrasi yang akan dijelaskan oleh Kak Akmal. Boleh langsung. Oke, di sini saya akan membacakan sejarah perkembangan demokrasi secara umum. Pertama, zaman Yunani kuno, demokrasi sebagai asas dan dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan yang bersejarah, dan dengan demikian mulailah juga apa yang disebut orang sejarah demokrasi. Sistem demokrasi Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 merupakan demokrasi langsung. Yang kedua, memasuki abad pertengahan 600 sampai 1400, gagasan demokrasi Yunani bisa dikatakan hilang dari muka dunia barat. Setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa, pada abad ini terjadi pergolakan revolusi Amerika melawan Inggris. Next. Yang ketiga, sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka pada akhir abad ke-19, gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis. Yang keempat, kemudian demokrasi di Yunani akhirnya menghilang cukup lama. Lebih dari ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun kemudian, barulah muncul kembali di Perancis ketika terjadinya revolusi Perancis karena ketidaksenangan rakyat terhadap pemerintah yang absolut. Next. Oke, di sini ada sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi sejarah di Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Berdasarkan UUD 1945 yang disahkan
18 Agustus 1945, sistem pemerintah Indonesia presidensial. Pemerintah Indonesia yang dibentuk ialah pemerintah diktator. Pemerintah terpusat atau terkonsentrasikan di satu tangan, yaitu presiden. Selanjutnya diambil alih kebijakan. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 1 tahun 1945 tanggal 16 Oktober yang isinya mengubah kedudukan dan fungsi KNIP. Next. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang isinya penetapan susunan kabinet di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Ditandai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1955 kembali ke UUD 1945 dengan ciri-ciri. Yang pertama, dominasi presiden. Yang kedua, terbatasnya peran partai. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Yang keempat, meluasnya peranan ABRI dengan dua fungsinya. Next. Oke, yang ketiga, demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 111 sampai 1963 menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan setiap 5 tahun. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 1966 ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin. Oke, yang terakhir, demokrasi mencari bentuk atau Pancasila Order Reformasi 1958 sampai sekarang. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan perundangan. Antara lain, yang pertama, ketetapan MPR RI nomor MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Ketetapan MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Ketetapan MPRI tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Oke, saya akan kembalikan ke moderator. Sekian. Ya, terima kasih buat Kak Akmal udah ngejelasin di slide-slide sebelumnya. Oke, dari semua penjelasan yang udah dijelasin sama kawan-kawan kita itu, kita punya lebih rinci lagi tentang demokrasi. Jadi, demokrasi itu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Jadi ada macam-macam demokrasi yang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada berdasarkan ideologi, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, dan juga berdasarkan titik perhatian, yang tadi udah dijelasin ya. Prinsip demokrasi dibedain menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Next. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah partisipasi, udah
ngedengerin apa aja penjelasan yang udah dijelasin sama kawan-kawan kita. Di sini kita ada sesi tanya jawab ya. Buat yang mau nanya boleh diangkat tangannya. Ya. Oke. Di sini kita pilih Indra. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Indra Gunawan. Izin bertanya untuk kelompok yang presentasi. Bagaimana proses pembuatan keputusan legislatif? Oke, udah ya. Ulang, Indra. Boleh diulang buat Indra pertanyaannya? Kirim Boleh. pelan aja. Bagaimana proses pembuatan keputusan legislatif? Udah dicatat pertanyaannya? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Okta, boleh pertanyaannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktaviani Ananda Putri, ingin bertanya, apakah untuk mewujudkan negara demokrasi wajib terdapat kerjasama antar pemerintah serta rakyat? Udah dicatat? Udah. Dikirim obrolan aja. Udah kok, udah. Udah. Oke, kita pilih satu lagi ya. Di sini ada Nadia, boleh sama pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Tulzana, NPM 22130517. Saya mau nanya, tadi kan udah dijelasin ya macam-macam demokrasi dan juga prinsip-prinsipnya. Terus bagaimana sih kalau sebuah negara itu tidak memiliki sistem demokrasi? Oke, boleh diketik aja kalau nggak di obrolan ya, biar Oke. enak. Ya. Kita sediain 3 pertanyaan dulu ya. Nanti kita jawab dulu, terus kalau ada waktu lagi kita adain sesi pertanyaan lagi. Oke? Saya mau jawab pertanyaan dari Oktaviani. Tadi kan pertanyaannya, apakah untuk mewujudkan negara demokrasi wajib terdapat kerjasama antara pemerintahan serta rakyat ya? Di jawabannya itu, dalam mewujudkan demokrasi itu pemerintah itu perlu berkolaborasi dengan rakyat ataupun paling tidak tuh terhadap wakilnya gitu, yang mumpuni buat menghasilkan demokrasi yang bisa menampung aspirasi serta melindungi rakyatnya, sekaligus bisa menghasilkan sistem pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik yang di kota-kota besar ataupun yang di desa. Jadi bisa terbentuk kemakmuran serta kesejahteraan yang diidamkan. Tuh, terima kasih. Ya, untuk Okta udah dijawab ya sama Kak Wila-nya. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Ya. Jadi tadi Indra kan nanya nih, bagaimana proses pembuatan keputusan legislatif. Nah, jadi keputusan legislatif itu dibuat oleh masyarakat atau wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi rakyat. Nah, mereka itu dipilih melalui proses pemilihan umum legislatif selain sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Ya.
Udah ya Indra. Baik, terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan si Nadia. Tadi kan kelemahan sistem demokrasi di Indonesia. Nah, kelemahan-kelemahannya demokrasi Indonesia yang pertama yaitu terdapat budaya politik feodal dan komunalistik. Bisa dilihat dari berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Terus yang kedua, munculnya otoritarisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi. Oh, maaf, maaf, salah jawab. Bentar, salah jawab. Mohon ditunggu ya buat Nadia. Ini miskom ini. Siap, siap. Tadi maaf, maaf, salah jawab. Maka negara tersebut akan kacau dan mengalami kehancuran karena tidak ada pedoman yang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan di negara tersebut, sebab demokrasi itu seperti yang dijelaskan tadi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak dan yang sama untuk pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ibaratkan rumah yang di dalamnya tidak ada pedoman sebagai tolak ukur, maka rumah tersebut akan hancur berantakan. Pas sudah dipahami, nah Nadia. Sudah, sudah. Terima kasih. Sama. Ya, ini udah 3 ya pertanyaannya. Oke, kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Kita pilih Hana, boleh pertanyaannya. Perkenalkan diri, nama saya Hana Alvita Sihombing, izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin tentang demokrasi yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Saya ulangin sekali lagi. Apa yang menjadi kelemahan sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Terima kasih. Oke, makasih buat Kak Hana. Terus kita lanjut ke boleh Faisal. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faisal Abar Ghazali. Izin bertanya, kondisi apa yang mendorong demokrasi lebih cepat? Ya, udah dicatat ya tadi ya pertanyaannya kan ya? Udah. Oh ya. Ini satu lagi ya, terakhir ya. Boleh buat Rina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Tirasuti. Saya izin bertanya tentang identifikasi beberapa ketentuan suatu negara dikatakan mempraktikkan demokrasi. Udah ya, udah dicatat ya pertanyaannya ya. Sudah. Oh ya, udah. Terima kasih. Ditunggu ya sebentar untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Yang udah nanya boleh turun tangan.
Kak, maaf, tadi saya belum di absen Kak ya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hana Sihombing, yaitu apa yang menjadi kelemahan sistem demokrasi di Indonesia ini? Itu jawabannya, kelemahan demokrasi Indonesia yang pertama, yaitu masih terdapatnya budaya politik feodal dan komunistik. Itu bisa dilihat dari berbagai macam idiom-idiom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Kelemahan yang kedua adalah munculnya otorianisme mayoritas akibat terlalu liberalnya demokrasi Indonesia. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah disampaikannya ideologi dalam partai-partai di Indonesia karena partai politik lebih mengutamakan pertimbangan pragmatis dan jangka pendek, yaitu memenangkan kontes politik. Nah, bagaimana Mbak Hana? Cukup, terima kasih. Ya, sama. Oke, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Faisal. Kondisi apa yang mendorong demokratisasi lebih cepat? Jawabannya tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi. Yang kedua itu adanya pluralisme sosial. Yang ketiga adanya ekonomi yang berorientasi pasar yang melahirkan pemisahan kekuasaan dan mengontrol kekuasaan negara. Yang keempat, adanya ketimpangan yang besar dalam kekayaan dan pendapat. Gimana Faisal? Ya, Pak Kapol. cukup. Terima kasih Kak Akmal. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tadi kan Rina bertanya identifikasi beberapa ketentuan suatu negara itu bisa dikatakan mempraktikkan demokrasi ya. Jadi jawabannya itu suatu negara bisa dikatakan demokrasi itu kalau tiap susunan rakyatnya itu bisa menerima kebebasan dalam berkomentar, terus mengantarkan aspirasi serta yang lain, tetapi senantiasa terletak di dasar naungan pemerintah yang bersumber pada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Rina. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, alhamdulillah udah kelar dari sesi tanya jawabnya. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.